Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pak Edi Khalid sudah join bersama kami? Pak Edi? Bentar Pak, sebentar. Oke. Ya, halo, tes. Ya, sudah kedengeran Pak Edi? Sudah Pak, sudah dengar jelas. Ya, terima kasih banyak ini Pak Edi untuk waktunya yang di Sabtu pagi untuk sharing ya dengan rekan-rekan sekalian sini. Jadi kelas rame-rame ini udah yang ketiga kali Pak Edi. Kita waktu itu mulai di bulan Maret sebenarnya, Maret akhir, April, kemudian ada libur Paskah, libur Lebaran, Idul Fitri. Oh iya, untuk rekan-rekan sekalian, teman sejawat dan anggota kelas Rame RME, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin karena kita kemarin skip ya hampir 1 bulan sih, hampir 1 bulan ya, terakhir bulan April awal ya. Jadi karena memang ada libur Idul Fitri yang cukup panjang, jadi kita baru mulai lagi sekarang di tanggal 13 Mei. Dan dari banyak pertanyaan rekan-rekan sekalian ini, ternyata banyak yang bingung tentang bagaimana mempersiapkan infrastruktur atau ya prasarana ya, jadi prasarana untuk menggunakan rekam medis elektronik. Nah, makanya kemarin diskusi dengan Pak Edi ini, kami sama-sama di anggota Technical Working Group Satu Sehat, jadi kemarin udah kali diskusi, saya nangkep kok, wah kayaknya seru juga nih kalau kita bahas dulu nih. Ya mau di klinik Pratama, dokter praktek mandiri, maupun sampai rumah sakit pasti ada yang harus disiapkan. Dan memang hari ini kita juga didukung oleh Bisnet Networks ya. Jadi Bisnet Networks ini kemarin kita diskusi tertarik untuk menyediakan jaringan di seluruh, ada di 180 kota ya di sepanjang Pulau Jawa, terus kemudian ada di Bali, Sumatera, Bangka, Batam, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Flores sampai Timor ya. Ini mungkin Maluku segala, kemarin tadi saya lihat di grup ada yang nanya dari Maluku ya, mungkin juga sudah ya. Saya mungkin nanti teman-teman dari Bisnet bisa cerita. Jadi acara ini disponsori oleh Bisnet sebagai perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia, menghadirkan layanan internet, data center, cloud computing, dan IPTV. Nah, mereka ini memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur modern, mengurangi kesenjangan digital antara Indonesia dengan negara berkembang lainnya. Ini sangat menarik ya Pak Edi ya, karena kalau kita ngomongin RME kan harus terhubung ya, harus terintegrasi sama Satu Sehat. Nah, kalau nggak connect gimana ceritanya gitu. Nah, nanti mungkin silakan Pak Edi menjelaskan. Kita ada waktu untuk sampai jam 9.30 sih. Nanti Pak Edi bisa cerita dulu presentasi, habis itu kita akan ada tanya jawab. Oke, kalau sudah siap Pak Edi, share screen segala macam udah ready? Bentar, saya share. Oke, sudah siap Pak. Oke, baik, silakan Pak Edi. Terima kasih Dokter Bimo yang luar biasa. Ini teman kami yang di TWG yang paling bersemangat ini, yang ngopiak-ngopiaki semuanya. Dan kami juga terbantu dengan Dokter Bimo sehingga semua teman-teman kami satu tujuan untuk mewujudkan integrasi di Satu Sehat di TWG. Oke, terima kasih Dokter Bimo. Perkenalkan, nama saya Edi Khalid Mawardi. Selama ini saya aktif sebagai tenaga IT di rumah sakit, di salah satu rumah sakit daerah di Kabupaten Demak. Pada materi ini kita
membahas tentang infrastruktur dan hardware menuju rekam medis elektronik. Nah, di sini agenda pada pagi ini kita akan membahas mengenai latar belakang mengapa sih RME ini kita lakukan, terus kemudian tujuan, alur, infrastruktur, dan server model, serta yang terakhir adalah komparasi dari berbagai server yang kita pilih nantinya. Nah, latar belakang ini yang pertama, mengapa sih harus RME? Nah, di sini adalah PMK nomor 24 tahun 2022, mungkin teman-teman sudah tahu semua, di mana seluruh Fasiankes harus menyelenggarakan RME di tahun 2023 Desember. Jadi di Desember itu harus sudah mulai menyelenggarakan RME. Terus kemudian disusul dengan adanya KMK yang nomor 1423 tahun 2022 mengenai pedoman variabel dan metadata RME. Jadi setelah diminta untuk melakukan RME, kemudian diberikan metadatanya, variabel-variabelnya seperti ini gitu. Terus kemudian pelayanan di Fasiankes harus semakin efektif dan efisien dengan berbagai macam kompetisi. Jadi di sini sudah banyak rumah sakit yang berdiri, Fasiankes yang berdiri, dan klinik digital dan segala macam perubahan, sehingga Fasiankes ini dituntut untuk lebih efektif dan efisien. Terus yang terakhir adalah integrasi data. Nah, di integrasi data ini Kemenkes juga kemarin kita dengar bersama, dari integrasi data ini diwajibkan ke seluruh Fasiankes. Jadi 4 latar belakang inilah yang kemudian mendorong kita untuk segera mewujudkan RME. Nah, tujuannya apa sih RME ini? Tujuannya adalah kita memberikan layanan 24 jam selama setahun penuh. Jadi tidak boleh ada downtime, tidak boleh ada berhentinya. Ini yang tujuan dari Fasiankes kenapa harus menyelenggarakan RME secara baik dan komprehensif. Nah, RME ini kemudian diakses oleh klien. Klien ini bisa komputer, laptop, ataupun PC, ataupun tablet, dan perangkat-perangkat kita segala macam. Nah, di situ bisa tersedia 24 jam, kinerjanya bagus, kapasitasnya juga bagus. Nah, kemudian RME ini disimpan di sebuah database. Database-nya ini harus sesuai dengan yang sudah kita lakukan semua, teman-teman di Fasiankes, harus sesuai dengan MRMIK yang di Starkes itu. Jadi ada poin-poinnya segala macam, kita harus bisa menerangkan ataupun harus bisa mengambil langkah jika disaster, jika ada kebakaran, fire, jika ada update, jika ada downtime, terus role-nya seperti apa, siapa yang boleh akses ini, akses itu. Nah, di situ di Starkes, standar Starkes ini sudah detail sehingga kita harus menyelesaikan itu semua. Terus kemudian dari hasil RME ini selama ini kita gunakan untuk klaim BPJS. Jadi tujuan yang pertama itu biasanya teman-teman di Fasiankes kita harus bisa menyelesaikan klaim dengan cepat, bisa menyajikan data klaim dengan cepat, terus kemudian juga pelaporan-pelaporan ke Kementerian Kesehatan maupun dinas-dinas terkait. Proses menuju RME ini tentu banyak sekali langkahnya, jadi bermacam-macam. Mungkin tidak harus seperti ini. Biasanya menggunakan model seperti ini. Jadi yang pertama, kita melakukan business requirement dokumen. Jadi kebutuhannya apa? Jadi yang pertama kita lakukan adalah kebutuhan dari masing-masing aplikasi itu apa, fiturnya seperti apa, alurnya bagaimana,
targetnya kapan. Nah, ini biasanya hanya ditulis di dokumen biasa. Misalkan ini RME yang harus ada di rawat jalan. Nah, fiturnya apa? Misalkan fiturnya harus bisa mengcapture data-data TTV ataupun data-data aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman dokter maupun perawat. Alurnya bagaimana, kalau diklik ini harus seperti apa, atau targetnya selesai kapan formnya. Nah, ini kita tulis di BRD-nya atau Business Requirement dokumennya. Terus kemudian setelah itu selesai, requirement-nya sudah selesai, kita kemudian melakukan teknologi desain. Teknologi desain ini pemilihan apa yang teknologi yang akan kita gunakan. Jadi kita gunakan misalkan database-nya nanti seperti apa, apakah mau yang SQL atau yang NoSQL seperti dokumen biasa. Jadi ini sangat penting sekali untuk langkah berikutnya. Storage-nya seperti apa, network-nya, servernya, security, dan segala macamnya harus kita detailkan di teknologi desain yang dipilih. Kemudian setelah teknologi desain, kita melakukan arsitektur review. Nah, disinilah arsitektur review sangat penting. Jadi dari hasil desain teknologi desain yang kita pilih akan menghasilkan infrastruktur yang harus kita sediakan. Jadi infrastruktur ini sangat penting karena menghasilkan cost atau biaya. Jadi semakin biayanya tinggi pasti semakin bagus, tapi kan tidak seperti itu. Kita harus bisa memilih mana yang tepat untuk kita. Jadi bukan berarti terlalu tinggi dan bukan berarti terlalu rendah, atau yang pas terhadap kebutuhan kita. Kemudian dengan tim security, bagaimana security-nya, back end-nya seperti apa, front end-nya seperti apa. Nah, setelah di situ kita tentukan, baru melangkah ke UI UX design. Jadi desain formnya seperti apa, tampilannya. Kemudian baru melangkah ke API spec. Nah, di sini API spec-nya sudah ditentukan, nanti tabelnya seperti ini, API-nya ini, kemudian tim front end, back end akan melakukan development, production, testing, improvement. Nah, ini muter aja di situ aja sampai improvement, development lagi, kalau ada masalah, ada bug. Nah, di situ RME sudah bisa digunakan. Jadi langkahnya sangat sederhana di tempat kami, best practice-nya seperti ini. Nah, kemudian infrastruktur yang dipilih, memang dalam penentuan infrastruktur, rata-rata teman-teman di rumah sakit ataupun di Fasiankes masih berpikir menggunakan on-premise, jadi servernya ada di tempat kami, jadi ada server, ada networking, ada UPS, segala macam, kita manage sendiri di on-premise. Nah, lama-kelamaan ini cost-nya semakin tinggi, sehingga kita mulai berpikir untuk melakukan migrasi ke seperti infrastruktur as service. Jadi kita menyewa server ataupun dipinjami server. Bahkan ada teman-teman yang mungkin menggunakan servernya Kominfo. Mereka juga menyediakan untuk dinas-dinas. Termasuk kami juga beberapa server. Jadi servernya di tempat teman Kominfo, kita hanya aplikasi, OS, dan middleware segala macamnya. Terus kemudian ada lagi model yang platform as service, dan yang terakhir adalah software as service. Nah, server yang ideal ini seperti apa sih sebenarnya? Menurut kami, server yang ideal ini komplit seperti ini. Jadi di tingkat paling atas sendiri ada link load balancer, di situ ada load balancer yang mengatur semua traffic, kemudian membagi semua traffic, membalance semua traffic ke private cloud. Misalkan kalau kita mau pakai private cloud contohnya di Biznet atau public cloud yang seperti di Azure, GCP, dan lain-lain. Terus ada juga di disaster recovery site, jadi biasanya kita menggunakan tempat lain untuk membackup data kita. Terus di bawahnya load balancer ini ada firewall, jadi next generation firewall, NGFW ini. Jadi di situ firewall yang membagi semua zona. Jadi kalau kami di zona, jadi di zona WAN, DMZ, ataupun LAN. Setelah NFC ini masuk ke
inter VLAN routing. Jadi di sini VLAN-nya kita atur semua arahnya kemana sehingga traffic itu semakin optimal. Di level bawahnya adalah link aggregation control protocol. Jadi di sini VLAN, PO distribution maupun switch. Setelah itu baru dibagi-bagi ke ada yang jalur khusus. Biasanya teman-teman menggunakan jalur khusus ke server farmnya. Jadi kayak ke server data, server backup atau server pack, server segala macam di situ. Jadi kumpul di sana semua. Biasanya pakai backbone-nya lebih besar. Jadi ada yang pakai fiber langsung ke sana, ada yang kemudian yang terakhir di endpoint. Endpoint-nya ini adalah ke laptop, printer, radiologi modality ataupun mobile device. Jadi kalau menurut kami yang ideal ya ada ini semua sehingga masing-masing bisa berfungsi dan masing-masing bisa security-nya terjaga. Cuman di server yang ideal tadi kan pasti mahal sekali dan kita juga merasakan itu. Kemudian server modelnya, jadi ini apa sih yang ada di dalam server itu? Di dalam server ini biasanya kita menggunakan bare metal. Jadi bare metal ini satu server yang khusus digunakan untuk RME, khusus digunakan untuk SIMRS. Biasanya ada servernya, ada hostnya, mungkin ada yang pakai Ubuntu server, ada yang pakai Windows server atau segala macam. Nah di situ hanya terdapat satu servis saja. Biasanya seperti itu dan untuk deploy-nya memang agak lama, bisa seminggu karena kita harus install OS-nya, install macam-macamnya di sana semua, harus update segala macam. Nah, kemudian dilanjut ada yang virtualisasi. Virtual server ini biasanya OS-nya, host OS-nya satu seperti VMware, Proxmox dan segala macam. Di situ banyak juga yang open source. Di sini OS-nya bisa hostnya bisa mempunyai OS anak ataupun server lagi kecil-kecil di dalamnya. Misalkan kita taruh Ubuntu, kita taruh Windows Server di situ atau server-server. Kami juga menggunakan yang virtual server. Jadi di sini servis-servis kecil bisa kita taruh di sana. Untuk deploy-nya lebih cepat, paling kurang dari sehari lah atau beberapa jam itu sudah bisa kita deploy ke situ. Untuk scalability memang virtual server ini biasanya kita gunakan untuk beberapa capture server. Kemudian yang terakhir yang baru tren di sini menggunakan kontainer. Jadi kontainer ini lebih fleksibel lagi. Kita bisa mendeploy dalam hitungan menit ataupun detik kalau image-nya di tempat kita sendiri. Jadi yang kontainer ini sangat apa ya? Sangat membantu sekali dalam deployment. Jadi aplikasi tersebut kita simpan ke dalam kontainer. Kontainernya juga bisa dibuat sebagai image. Jadi di situ bila ada disaster atau mau recovery, tinggal kita ambil image-nya, kita restore image-nya, kemudian datanya bisa kita masukkan ataupun kita mounting ke situ. Sehingga saat terjadi server error akan cepat sekali penanganannya. Dan kontainer juga scalability-nya bagus sekali. Kita bisa langsung milih misalkan satu service ini mau kita pecah menjadi 2 atau 3, langsung kita up-kan menjadi 2 atau 3, ada balancernya, itu sudah bisa kita lakukan dengan cepat dan mudah. Banyak tutorialnya di internet, mungkin teman-teman kalau mau mendalami di bidang dalam hal kontainer server ini. Dan murah karena open source juga. Kemudian untuk server infrastruktur, jadi tadi sudah saya singgung di depan, biasanya kita menggunakan internet gateway yang paling ujung atasnya, kemudian di tengahnya ada router atau switch yang membagi semua traffic ke server, biasanya yang lebih besar, kemudian terus ke klien ini bisa melewati switch-switch lagi ataupun langsung ke klien. Jadi kalau yang mungkin yang kecil, yang skala kecil ini biasanya butuh satu modem ataupun sebagai router, biasanya dari Telkom. Kalau kami biasanya pakai IndiHome atau Astinet atau apapun lah di situ, biasanya di situ, terus kemudian turun ke router, kita pakai mikrotik yang kecil itu.
yang nggak mahal di bawah 1 juta mungkin. Terus kemudian bisa kita kasih ini sangat sederhana sekali, biasanya dipakai di pasien kes yang puskesmas ataupun dokter praktek mandiri atau lab kecil-kecil. Biasanya ini sangat murah dan desainnya nggak sampai ke nilai ke 10 juta atau 20 juta, tidak sampai, bisa kita minimalisir di situ sehingga dengan budget yang kecil sudah bisa memulai RME. Jadi tidak perlu takut mahalnya atau seberapa biayanya. Sebenarnya dengan yang ada itu kita optimalkan. Nah, di situ memang ada problem saat kita semakin besar. Jadi semakin besar ini kliennya semakin banyak, segala macamnya semakin banyak. Nah, ini yang menjadi concern sehingga butuh sebuah load balancer, butuh firewall, butuh update kliennya ini, update ininya, butuh license-nya. Ini kalau kita pakai Windows harus ada license-nya, kalau pakai SQL harus ada license-nya. Nah, ini menjadi isu tersendiri sehingga butuh resource tersebut lebih besar. Terus kemudian juga elektrikalnya harus kita pikirkan kalau listriknya mati atau jaringannya Telkomnya mati atau jaringan internetnya mati, dan kemudian kalau servernya sendiri mati kita harus punya redundant ataupun backupnya. Terus kemudian yang sebelah kanan ini jadi biasanya di tempat kami atau di tempat teman-teman semua mungkin hampir sama. Kemudian kita menggunakan internet gateway beberapa, jadi punya 2 internet gateway atau 3, terus kemudian punya 2 router, punya 2 server, satu sebagai yang utama, satu sebagai backup, punya banyak suite yang manage ini supaya bisa di trace kalau ada error, terus banyak klien. Nah, di situ yang rumah sakit kelas D, kelas C, saya kira sudah banyak yang memakai model seperti ini, ataupun teman-teman di rumah sakit kelas B juga banyak yang menggunakan model seperti itu. Kalau yang bawahnya lagi, jadi untuk perkembangan server sendiri memang ada yang terpisah seperti ini, tetapi biasanya yang terbaru ini yang biasanya mahal sekali pakai hyper converged. Jadi di situ menyatukan semuanya. Jadi kalau mau update tinggal 1 kali klik, kalau mau menyalakan server tinggal 1 kali klik. Nah, ini sangat membantu sekali teman-teman di IT di sisi server, tapi memang mahal. Biasanya rumah sakit yang sudah per tahun menganggarkan di atas 2 miliar atau 10 miliar mungkin sudah memakai yang hyper converged ini. Gitu. Nah, ini kembali lagi ke server minimal tadi karena kita membahas bagaimana sih minimalnya. Jadi jangan maksimalnya. Kalau maksimalnya ya berapapun uangnya pasti bisa untuk membeli. Ya minimal ini kita tadi sudah bahas di depan. Jadi minimal kita pakai ya Core i5 aja 16 GB. Pakai NVMe, yang penting pakai SSD atau NVMe, ini sangat membantu sekali kecepatan servernya. Karena sekarang juga sudah tidak terlalu mahal harganya dengan yang storage yang storage yang biasa. Kemudian networknya pakai MikroTik, itu RP itu banyak sekali di pasaran. Terus kemudian gateway-nya pakai berlangganan, mungkin bisa Bisnet atau Telkom atau Icon segala macam. Kemudian UPS kecil aja, UPS 1500 sudah cukup. Nah, ini bisa digunakan kurang dari 20 klien. Kalau lebih dari 20 klien bagaimana? Ya masih bisa, cuman mungkin performanya harus ditambah yang di networking-nya atau di storage-nya. Nah, di situ untuk yang rumah sakit kelas D, puskesmas atau klinik-klinik yang di bawah 20 klien. Kemudian kalau menginjak ke berikutnya yang sampai 500 klien atau 200, tempat kami itu sekitar sudah 100 sekian, itu pakai server yang pakai rak gitu ya. Pakai rak, pakai Xeon 16 GB, 1 tera biasanya untuk storage-nya. Kemudian untuk storage tambahannya biasanya untuk backup pakai NAS ataupun
pakai 2 server sebagai mirroring atau networkingnya juga kita sudah pakai router, pakai switch yang manage supaya gampang men-trace jika ada error. Kemudian gateway-nya kita ada 2 atau berapa, terus VPS-nya yang besar, yang 5.000 VA atau berapa. Nah, di situ biasanya digunakan di rumah sakit kelas B atau kelas C. Bahkan teman-teman mungkin sudah pakai yang micro server yang lebih kecil atau lebih terjangkau harganya. Terus kemudian untuk yang kelas A ini yang lebih dari 500 klien biasanya sudah pakai HCI tadi, pakai yang model yang terbaru, yang kemudian storage-nya sudah pakai yang SAN, dan network-nya mereka juga sudah pakai FO semuanya ke semua titik. Nah, di situ mungkin lebih mahal lagi. Tapi kalau kita mau ke yang minimal ya inilah yang kecil-kecil aja. Terus untuk komparasi, jadi selain di on-premise tadi, kan ada pilihan-pilihan di cloud. Jadi kami sudah mencoba beberapa service kita gunakan cloud, jadi dipakai GCP yang saya pernah pengalaman. Kalau yang lain belum kami coba. Jadi kalau yang ini perbandingan aja untuk database. Kalau on-premise biasanya kita pakai MySQL atau MongoDB sebagai alternatif yang sangat membantu jika kita mau RMA. Menurut saya kalau RMA ini lebih bagus di NoSQL database. Karena datanya juga JSON yang dilempar nanti ke satu set juga JSON. Semua di situ lebih mudah kita simpan, kita edit, kita segala macamnya. Sangat fleksibel sekali pakai MongoDB. Kemudian untuk billing, karena sudah terlanjur, kami juga pakai MS SQL untuk billingnya. Terus kemudian REST API-nya biasanya teman-teman ada yang berbagai macam teknologi tergantung teman-teman IT, ada yang pakai Laravel, Node.js ataupun Spring. Untuk yang GCP, untuk yang di cloud biasanya kalau database pakai Firestore, ini hampir sama kayak MongoDB. Jadi penyimpanannya bisa kita langsung lakukan di sana. Terus yang AWS pakai DynamoDB, Azure, Cosmos DB. Ini sangat mudah sekali. Jadi kita tinggal buat front end-nya, kemudian kita konekkan dengan GCP, itu langsung nyimpen di sana. Dan bisa kita minta juga free untuk coba-coba free. Biasanya satu provider itu memberikan free sampai kayak email itu 5 giga space di sana. Sehingga kalau kita gunakan cukup lah untuk setahun gitu menyimpan data di sana. Terus kemudian untuk API-nya itu GCP Edi, juga sudah. maaf, masih Siap. panjang kah? Ini 2 menit lagi, Pak. Oh, tinggal satu slide aja ini, Pak. Oh, oke, sip. Ya ini. Jadi perbandingannya seperti itu. Jadi kalau teman-teman di IT ataupun di Fasiankes mau mencoba, bisa mencoba dengan cloud ini yang jauh lebih murah daripada kita harus beli di on-premise. Beli di on-premise juga tidak apa-apa, tidak mahal, asal sesuai yang diinginkan. Mungkin itu dari saya. Untuk pendalaman materi lebih lanjut, nanti bisa teman-teman ikut workshop RMA dan integrasi satu sehat di Yogyakarta di akhir Juni yang diselenggarakan oleh teman-teman di Petirs Perkumpulan Tenaga Informatika Rumah Sakit. Mungkin itu dari saya, tidak panjang lebar, dan dari best practice mungkin kurang ada masukan segala macam, monggo. Terima kasih waktunya. Saya kembalikan ke Dr. Bimo. Monggo. Ya, kita sambil tanya jawab dulu. Mungkin untuk memancing pertanyaan lebih banyak ya, karena sebenarnya nih infrastruktur itu banyak yang agak-agak bingung dan hardware ya, karena saya yakin di sini juga, wah kok ternyata ini kita stop share dulu berarti ya Pak ya. Iya. Oke, ya. Jadi Oke. ini kelihatannya teknis banget nih ya, banyak pertanyaan nih pasti dari teman-teman sekalian. Mungkin kalau buat praktek mandiri Pak, ini sederhana aja deh, yang paling sederhana. Mungkin kita Iya.
Ada beberapa kemarin itu udah ada beberapa teman-teman yang sempat sharing ya. Saya izin nih, ada 3 kemarin yang sudah sempat sharing dan semuanya kayaknya basisnya cloud ya modelnya itu. Jadi kalau ini kita share screen sebentar. Ya ini kemarin itu saya ingat ada yang dari Klinik Pintar ya untuk aplikasinya cloud base. Terus kemudian ada dari Trust Medis, ini juga dia banyak banget mulai dari klinik, lab, sampai ke rumah sakit juga. Ada yang cloud base, ada yang ini. Terus kemudian ada yang kalau Zikar mungkin untuk klinik Pratama juga banyak banget yang harus dipelajari masih. Nah, kalau untuk yang aplikasi-aplikasi cloud base gini gimana Pak? Nanti apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman dokter praktek mandiri dan klinik Pratama ini? Kalau di sini kebanyakan, saya yakin pasti ada yang dari rumah sakit, tapi pertanyaan paling banyak kalau dari klinik Pratama dan praktek mandiri, saya mesti nyiapin apa sih? Laptopnya speknya apa? Banyak yang nanya begitu. Mendingan laptop apa PC? Gitu. Kurang lebih gitu Pak pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Untuk kalau kita cloud, jadi gini, targetnya pertama kecepatan ya. Hmm. Jadi kalau kita mau cepat deploy, cepat pakai, cepat 2 minggu lagi harus kita pakai. Nah ini kemungkinan kita menggunakan provider tadi, jadi seperti Klinik Pintar ataupun Siker atau segala macam itu kan lebih cepat sehingga bisa segera diimplementasikan di tempat masing-masing. Kalau kliennya kan tergantung dari masing-masing, tidak terlalu berat lah untuk Ya klien. teknologinya ya, Jadi jadi tergantung masih. ya, kalau targetnya cepat seperti itu. Tapi kalau targetnya masih agak ada waktu jeda atau seperti apa, nah di sini bisa menggunakan yang open source misalkan, ataupun bisa mendeploy sendiri. Begitu, Pak. Kemarin ada yang nanya ke saya juga itu, udah belajar SIMGOS klinik, terus mau apa mumet. Ya, memang tergantung dari target waktu yang diberikan oleh ini ya, ownernya ya, yang Ya. owner dari kliniknya. Kalau memang mau 1 bulan jadi ya kita tetap mau pakai yang apa ya, yang sudah tersedia pasti, yang Oke. sudah matur, yang sudah digunakan di tempat-tempat lain dan tinggal kita pakai. Kalau mau masih panjang 3 bulan, kita bisa mendeploy yang tadi mulai requirement-nya apa, ininya apa, itunya Hmm. apa gitu. Tetap waktu yang berbicara, Pak, terhadap cost-nya ya, gitu ya. Gitu. Kita langsung ke pertanyaan ini. Terima kasih Oke, sudah oke. banyak pertanyaan yang masuk. Eh, untuk Bapak Ibu teman sejawat sekalian, kalau ada yang tertarik untuk join sekarang langsung aja di grup sudah di share linknya. Ini apa namanya? Kalau memang misalnya ini memang kami tahu bahwa ini Sabtu pagi dan apa Iya, namanya? Memang seru sih kan, tapi ini lumayan lah udah ada 170-an ya yang join dan kita masih expect lebih karena kapasitasnya juga sampai 500. Kenapa YouTube nggak dibuka? Bukan nggak dibuka, tapi kayaknya belum penuh juga gitu. Biasanya kita buka YouTube memang kalau sudah pasti meludak ya. Nah, kita langsung ke pertanyaan dari Dokter Yoki Stefanus, MKM nih. Mau tanya spek minimalnya untuk praktek mandiri, apakah Core i5, RAM 16 GB, kapasitas penyimpanan 500 GB itu cukup gitu? Gimana tuh Pak? Pak Edi? Oh ya, oke. Tadi kedengeran Pak iya, pertanyaannya? Ada di kedengeran, Q&A Pak. sih. Bisa sambil dibuka juga Q&A. Ini ada 6 pertanyaan sekarang. Kita coba jawab dari paling atas dulu nih. Praktek mandiri cukup dengan Core i5 16 ya ini. Dari Dokter Yogi, mungkin kami sudah coba pengalaman ya untuk Puskesmas sendiri dengan spek segitu masih cukup, Pak. Jadi tergantung tadi, Pak, servernya kita buat pakai Ubuntu aja, yang Ubuntu server yang lebih ringan. Hmm. Kemudian kita pakai web base, Hmm. terus MySQL ataupun MongoDB. Nah, itu sudah mumpuni sekali dan mungkin sampai 2-3 tahun ke depan masih bisa menyimpan data karena datanya kan hanya teks dan gambar juga gambar blob aja. Jadi tidak gambar image yang besar kayak image
radiologi gitu enggak. Jadi itu Iya. masih cukup, tergantung dari teman-teman IT yang nanti melakukan development yang lebih mudah gitu. Baik. Terima kasih. Mungkin kalau buat cloud sih santai ya, spek segitu aman. Ah, wah, aman sekali Pak, dan tidak pernah downtime. Tapi memang masalahnya kalau cloud itu isunya emang jaringan sih. Kemarin kita baru Iya. saya baru roadshow dengan Kominfo dan Pak Pasti Haji juga datang Mas di Kabupaten Bogor. Sentul aja biar pet Pak. Waduh. Iya. Masih di Jawa Barat banget ya Pasti Haji dulu kan di Jawa. Jadi kita ya guyonan juga gimana ya tuh. Mungkin lanjut ya ke Pak Pras ini dalam menyusun infra Ya. apakah ada strategi bagaimana mencegah serangan dari pihak luar atau virus. Nah, ini sebenarnya kemarin banyak dibahas juga sama Dr. Sobri di kelas Rame Reme 02 yang tentang cyber security, bisa lihat di YouTube-nya DG Health ya. Nah, itu. Nah, tapi silakan Pak, bisa bisa ini juga nanti. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita server pasti yang lebih aman ya selalu kita update, kita upgrade ya. Ada perintahnya itulah bisa dilihat di YouTube. Terus Halo, Pak? karena ini isu yang sangat santer, Ya. sehingga pemilihan servernya harus benar-benar baik, terus penjagaan servernya harus baik, terus kalau tidak mau repot ya simpan aja di cloud ya Pak ya, begitu. Iya. Oke, kita lanjut ya, Pak Ilham Gahana ini. Selamat pagi, mohon izin bertanya. Apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam mengelola infrastruktur hardware sistem RME? Wah, padahal udah panjang banget tadi itu saya bilang. Ini apa Ya, namanya? Dan cara mengoptimalkan penggunaan hardware untuk sistem RMS sehingga dapat mengurangi biaya operasional. Kalau di cloud sih rubur cek biasanya, tapi ya yang penting di Indonesia ya kalau cloudnya. Silakan Pak, gimana Pak? ya, Pak Edi? iya. Jadi untuk sebenarnya data RME ini kan teks Pak, kecil-kecil sekali, nggak besar. Jadi sebenarnya Ya. itu optimal sekali. Kalau kita gunakan on premise pun dengan kecil, atau kita nyewa cloud atau nyewa GCP itu yang bisa diuji coba dulu dengan murah, itu tanpa bayar dulu bisa diuji coba. Jadi yang penting kita mau melangkah dulu aja. Jadi untuk hardware saya kira tidak ada masalah. Pakai Ya. komputer yang ada juga sudah bisa, gitu Pak. Lanjut Pak. Oke, lanjut Pak. Eh kita masuk ke Pak Haris ya. Mau bertanya, server yang menggunakan, server yang menggunakan cloud hosting dan penyimpanannya menggunakan database MySQL, apakah data tersimpan dapat dikatakan aman? Mohon rekomendasi hosting. Oh, kalau rekomendasi hosting saya bisa bilang cuma hari ini disponsori Bisnet ya kan. Silakan Pak, bagaimana? Apakah udah aman cukup dengan di cloud dan menggunakan MySQL? Iya, terima kasih Pak. Masing-masing penyedia cloud biasanya sudah punya ISO, sudah punya sertifikasi dan segala macam, sehingga itu menjadi dasar aman atau tidaknya. Yang pasti mereka sudah aman. Kalau nggak aman nggak dapat sertifikat ya Pak ya. Dan tidak digunakan di Pastilah itu. banyak tempat gitu ya. Iya, Ya kalau yang kami yang sudah ISO berapa itu sudah ada disyaratkan untuk RME 2021 itu ya. kemarin mungkin GCP yang sudah mempunyai ISO tersebut dan sudah melewati berbagai macam tes. Kemarin yang terakhir kami dengar seperti itu. Mungkin kalau bisnis sudah punya sertifikatnya nanti bisa di-sharing gitu. Ya, oke. Lanjut aja kita. Kekurangan dan kelebihan on-prem server apa Pak? Untuk RS kelas C mending pakai mana? Wah, Nah, ini tergantung dari budget lagi, tergantung dari pimpinan ya. Kalau rumah sakit kelas C yang saya alami, saya juga di kelas C. Pimpinan ini mau seperti apa? Kalau kita dialokasikan anggaran besar dan memang datanya masih bisa kita handle di on premise ya tetap kita menggunakan on premise, kemudian cloud-nya untuk beberapa service yang memang
dibutuhkan kecepatan dan tidak banyak perubahan. Biasanya kita gunakan di cloud. Kalau yang banyak perubahannya dan datanya itu sangat sensitif, biasanya kita gunakan on-premise. Jadi kita pilih-pilih aja sesuai budget yang ada, gitu Pak. Oke. Nah, ini kalau tempat praktek pribadi menggunakan PAS milik Google, manfaatkan Drive, Sheets, Data Studio, Site, dan lain-lain. Ini saya ingat banget di awal pandemi itu ada teman-teman dari di Jakarta Selatan waktu itu kalau nggak salah yang mulai bikin ini sih, apa namanya. Tapi RME-nya saya nggak tahu tuh gimana tuh. Bisa Pak pakai RME punya Google sini. Bisa. Ya, jadi gini Pak, kalau mau Tapi nggak develop, connect dong. Nanti kalau connect gimana? jadi kalau mau develop, sebenarnya pakai Google Cloud itu bisa Pak, Oh, murah iya, iya, sekali. iya, iya, iya. Nggih, Ya, developnya pakai murah Google sekali. Cloud. Ya, pakai Google Cloud. Jadi nanti front end-nya bisa menggunakan JavaScript, PHP atau apapun. Nanti dia langsung connecting ke cloud-nya yang Verstore tadi. Jadi database-nya Verstore yang di GCP itu, kalau yang lain ada AWS segala macam, di GCP tadi itu 5 giga, Pak. 5 giga ya besar juga sebenarnya untuk teks, Ya. untuk nyimpan data teks maupun gambar yang sederhana aja. Sebenarnya cukup, tinggal yang develop ini ada enggak dengan waktu yang cepat, ada enggak. Nah, ini Iya, kan iya. butuh cost juga di sana. Yes. Karena untuk bayar IT juga butuh cost juga gitu, Pak. Jadi Ya. mungkin bisa dibandingkan antara nanti menggunakan jasa IT dan GCP yang free ataupun GCP yang berbayar sesuai pemakaian dengan pemilihan yang sudah jadi seperti Klinik Pintar Ya. atau Sigap Ras tadi medis itu gitu. 300 ribuan kalau nggak salah kemarin ya. Klinik Pintar Ya. gratis tis katanya. Sampai akhir tahun Nah, depan. nah itu. Itu Pak. Ya, Saya ya, kira ya. bisa dicoba semua Pak. Bahkan sekarang kan banyak mahasiswa ataupun anak-anak IT yang baru, yang fresh, yang bisa digandeng untuk membuat yang Nah, itu menarik tuh Pak. Justru kemarin kita sempat diskusi. Kalau misalnya ya karena kan saya paham ya zaman kuliah juga saya ngoprek kok sebenarnya coding ya bisa-bisa aja gitu. Cuma kan nanti saya nggak kelar koas kalau saya lanjutinnya. Tapi Dr. Sobri yang cyber security juga ethical hacker certified sampai yang certified Jepang juga. Nah, itu nah apa ini kalau ngomong secara yang sudah punya perusahaan dan terdaftar pasti PSE terus terdaftar Satu Sehat. Nah, tapi kalau mengembangkan sendiri dan mau mengambil IT dari ya tadi ya misalnya teman-teman mahasiswa yang sedang nulis tugas akhir dan lain-lain itu apa yang harus di-assess gitu Pak? Itu karena kan pasti menarik karena murah punya sendiri lagi ya kan. Jadi nah itu boleh nggak di-share sedikit Pak? Ini kan soalnya profesi Ya, ya ya. calon-calon penerusnya Pak Edi nih nanti IT kesehatan gitu ya. Yang kritikal adalah kalau dipegang pada satu orang. Jadi di sini memang dilema juga. Jadi untuk password sebagai root atau sebagai si ownernya. Jadi owners yang buat programnya, owner yang memiliki database-nya ini password sebagai ownernya ini harus benar-benar dijaga. Jangan sampai password yang root-nya ini dipegang oleh si IT-nya nanti pindah kemana lah kita repot di situ. Jadi memang untuk security-nya harus lebih tricky Pak. Jadi harus ada perjanjian khusus atau perjanjian apalah ya, kalau meng-hire seorang itu sama sih Pak. Sebenarnya untuk meng-hire vendor pun sama. Kita harus ada perjanjian itu yang menyatakan bahwa setelah selesai ataupun pada saat development, password root ini nggak boleh diganti dan hanya milik si ownernya gitu Pak. Ya, Nah, di milik situ yang kamu ya. ya kan banyak juga yang terus IT-nya pindah, passwordnya dibawa. Lah ini kacau ini mau mengembangkan nggak bisa Hmm. begitu. Nah itu yang mungkin concernnya di sana dulu Pak. Oke, oke. Kita lanjut dulu. Ah, ini saya nggak ada namanya nih. Kita belum pakai hadiah soalnya. Kalau ada hadiah pasti pakai ada semua. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Selamat pagi. Mungkin bisa diberikan tips rumah sakit dengan budget terbatas minimalis. Apa saja minimal harus ada tersedia karena sepertinya menjalankan RME dengan infrastruktur ideal, cost-nya cukup banyak. Nah ini kalau jaringannya aja masih endut di dalam, piye? Iya, iya, iya.
Ya Silakan, mungkin gimana ini Pak? Pak, seperti yang kami alami di Puskesmas itu eh, tidak terlalu mahal sebenarnya. Kita pakai i5 aja cukup. Yang penting server sudah mumpuni tadi ya, kasih Ubuntu, kasih MySQL, kasih Docker container, itu sudah bisa kita Laptop pakai jalankan. Docker aja Terus bisa kemudian kok. iya, nah terus kemudian networkingnya kita kasih mikrotik yang RP series itu yang murah itu. Tapi dia cukup menghandle 20 atau 30 klien itu sudah mumpuni. Nah, di Iya. situ sebenarnya kan cost-nya kecil. Yang besar ini kan memang kita tidak punya knowledge ke sana atau Ya, tanya ke siapa atau mau ke kemana. Nah, ini yang agak berat kan di sana. Nanti bisa sharing-sharing lebih lanjut. Sebenarnya tidak terlalu mahal, mungkin di bawah 10-20 juta itu saya kira sudah bisa memulai RME. Tapi RME ini kan sebenarnya kedua, Pak. Pertamanya ya. kan bill dulu, Pak. Billing dulu Oh, selesai, iya kan, Pak? tapi Kalau kalau yang masalah baru uang, baru yang baru mulai sekarang kan ya mendingan barengan aja tuh RME sama billingnya. iya, iya, iya betul. Cuman biasanya kan tetap yang Ini pertama ngomong itu, yang rumah sakit ya Pak ya. Kalau rumah sakit ya kebanyakan ya. iya sama, Pak, sama. Kalau di klinik pun sama. Nanti pembagian uangnya gimana, Pak? Kalau billingnya nggak jelas. Hmm. Nah, mereka kan tetap melihat billing juga harus jalan, RFE juga harus jalan gitu kan, Pak. Tapi Oke. bisa lah itu, nggak mahal kok, Pak. Begitu. Sip, lanjut kita Pak. Kalau menggunakan on-premise terkait backupnya cukup database atau hard servernya, keamanannya baiknya seperti apa? Ya, kalau izin menjawab, kalau yang on premise saya kira kita harus menggunakan teknologi-teknologi yang terkini. Jadi pakai yang kontainer tadi lebih mudah sehingga kita bisa membackup volumenya juga lebih mudah. Mau merestore volumenya, mau merestore image-nya sangat mudah sekali. Dan itu tidak sulit untuk dipelajari untuk migrasi ke sana. Memang awalnya itu kelihatan sulit, tapi sebenarnya itu sangat apa ya, sangat membantu dalam pekerjaan kita sehari-hari sebagai engineer ataupun technical di servernya, gitu Pak. Oke. Mungkin saya coba bantu kalau yang terkait dengan cloud atau Pak Ya, Edi juga monggo boleh monggo Pak, monggo cloud monggo. aturan Pak kami seperti apa Dokter kalau Bimo aja. seperti apa peletakan sorry kan jadi kehilang peletakan dan penggunaan data pada cloud dan proposnya. Setahu saya sih memang tidak ada larangan ya dan yang penting servernya di Indonesia. Setahu saya cloudnya harus di Indonesia gitu. Kalau Pak Edi mungkin ada pengalaman nggak kalau rumah sakit yang pakai cloud? Kalau setahu saya sudah ada beberapa yang pakai cloud Ya. mix dengan on-prem gitu ya, malah digabung gitu, jadi synchronize mereka. Gimana kalau Ya. dari Pak Edi ada masukan nggak? Untuk aturannya memang harus ada di Indonesia dan ISO sekian ribu itu saya lupa. ISO berapa? 27001 kalau nggak salah saya udah ngecek. Ya, itu GCP sudah punya Ya, dan ISO 27001. ya, itu kemarin kita ketemu GCP waktu di Jakarta, mereka sudah punya semua sehingga bisa digunakan di situ. Kalau yang lain AWS atau Azure ataupun privat cloud-nya yang lain mungkin bisa Video ditanyakan juga ada tuh sertifikatnya. kemarin ya, kemarin. Ya, nanti bisa ditanyakan itunya. Kalau yang kami tahu biasanya GCP, terus rumah sakit mana yang sudah memulai, sudah banyak rumah sakit yang memulai di cloud, tapi memang tidak sebagai utamanya. Utamanya Hmm. masih di on-premise, tapi ada beberapa rumah sakit yang memulai untuk utamanya di atas semua, Pak. Ini juga sudah Iya, mulai ada banyak yang migrasi ke sana. Semarang Sultan Agung ya, yang rumah sakit syariah itu, eh, saya kemarin sempat jadi narasumber barengan itu. Katanya mereka sudah on cloud full pakai Trust Medis gitu. Tapi Iya, ya, iya, banyak juga yang begitu, Pak. Oke. hmm. Memang backbone untuk internetnya harus kuat. Nah itu dia masalahnya ya. Kalau Eh, perlu beli privat sendiri jalurnya, jalur tol sendiri jalurnya maksudnya. minta bisnet berarti. Nah, Ya, minta jalur kalau tol ke bisnet ini gitu selanjutnya ya. nih, OS di server Ya, baik Windows, Linux atau gimana. Kemudian kedua, bila di RS dokumen apa saja, ya oh jadi maksudnya kalau less paper ya, bukan paperless, mana nih kira-kira? Biasanya inform consent yang dibahas bolak-balik dari kemarin itu, iya, yang masih iya. bingung pada inform consent karena signature-nya itu. Terus SDM IT apa saja yang minimal dibutuhkan RS dalam membangun. Berarti dia mau bikin sendiri ya SIM RS nih. Padahal banyak yang nyediain mitra teknologi itu dan source code-nya bisa diminta itu.
Silakan Pak. Jadi untuk OS memang kelebihannya kalau kita pakai Windows pasti semua sudah familiar karena dari TK kita sudah pakai Windows ya. Jadi TK, SD, SMP, SMA, kuliah semua pakai Windows. Jadi orang sudah familiar dengan itu. Kelebihannya di sana. Tapi kan mahal di license-nya dan update-nya juga lama, membutuhkan waktu. Jadi kekurangannya di sana, kelebihannya sangat memudahkan. Tinggal klik-klik aja karena tombolnya sudah banyak familiar. Kalau Linux pasti lebih bagus karena tidak ada desktopnya, jadi dia cuma CLI atau command line aja, sehingga tidak membutuhkan resource yang besar. Servernya kecil juga sudah mumpuni, tapi memang perlu pembelajaran yang kuat di sana. Kalau saya ya kalau disuruh milih ya pilih Linux aja yang Linux. lebih efisien. Tidak harus beli Windows Yang servernya karena mahal-mahal. Windows server juga mahal. Kan itu juga lisensinya nanti butuh beli antivirus lagi, butuh coba banyak belakangnya banyak ini ya. Tapi Azure Di sekarang, situ sorry, Azure tapi cloud ya, beda ya. ya, ya kalau on premise kayaknya agak-agak berat di sana license. Hmm. Terus kemudian dokumen apa saja yang masih menggunakan kertas, dokumen yang masih menggunakan tanda tangan pasien pasti biasanya menggunakan kertas dan itu tidak banyak kok Pak. Itu Ya. tidak terlalu banyak. Terus SDM IT yang dibutuhkan apa? IT pasti yang hardware itu sudah pasti harus ada. Maksudnya benerin printer, benerin komputer itu Networking dan pasti support ya. ya support itu pasti ada. Terus untuk implementasi ini dibutuhkan sangat sangat penting dan yang utama sebenarnya adalah si implementator awalnya. Jadi yang melakukan ini loh Pak, apa namanya manajerialnya di sana Ya. itu jauh lebih penting. Yang memanajerial menjembatani eh, antara si manajemen, antara si dokter, antara si IT. Jadi ini yang di tengahnya ini mesti ada Komentator. orang Ya. di situ. Mungkin yang bertanya ini bisa menjadi orang tengahnya itu, mengorkestra Ya, semuanya aja ini. kemarin pas lagi, ya itu yang saya ingat, lagi narasumber di Surabaya itu ya dari Sultan Agung itu, akhirnya memang ada dokter yang suka IT, jadi kepala instalasi Ya, IT untuk jadi jembatan implementasi. Saya juga itu dengar Pak. beberapa teman-teman ya mitra teknologi, kalau Gcare itu pakai DTO istilahnya, Digital Nah, Operation Officer. Ada apa lagi gitu. Jadi tapi saya rasa semua implementasi membutuhkan jembatan kunci antara manajemen, nakes, dan sistemnya ya, itu Pak. teknologi atau Ya, betul. vendornya. Kami mau bikin sendiri, mau dibikinin udah jadi semuanya butuh. Ya, eh, sama Pak. Butuh orang tengah itu. iya. Iya, Heeh. Ya, makanya saya udah paling ribet banget, makanya mendingan bikin kelas aja daripada saya suruh mondar mandir ke sana kemari. betul betul Pak. Lanjut deh Pak, ini kita nanti sampai jam 10, habis itu lanjut ada sharing dari teman-teman bisnet jam 10. Jadi mohon ditunggu untuk ini Ya, nanti masalah jaringan. Tadi juga saya dicolek kayaknya masalah cloud, ada yang mau bisa kalau ada pertanyaan cloud mau dibantu juga jawab dari teman-teman bisnet. Oke. Gimana solusi ya. daerah yang sangat minim sinyal? Ya on-prem ya. Gimana tuh Pak? Cari murah tapi minim sinyal nih. Dari Bu Ismi Mayangsari ini. Iya. Ya, ini kalau daerah yang minim sinyal pasti on-prem pilihannya, Pak. Tapi jangan jangan yang overkill aja lah. Belinya jangan overkill, nanti beli yang spek yang ratusan juta gitu, yang miliaran. Nah, itu yang kebutuhannya aja gitu, Pak. Ya. Nanti coba deh cariin. Ya, Remember Ahi. Jarang soalnya yang main ini sekarang. Kebanyakan main di cloud. Karena secara cost-nya juga. Ya untuk mereka ya manage cost-nya jauh. Iya, Tapi tadi masalah sinyal itu selalu sih. eh Lanjut tata kerja RME. Form yang harus ada untuk mendukung pelayanan dan akreditasi. Mungkin sebenarnya bisnis proses lebih penting ya. Ini mungkin besok ini. Ini iya. pertanyaan minggu depan. Tapi silakan Pak Edi dari pengalamannya. Ini bagus nih. Ya, untuk tata kerja RME ini memang perlu pengkajian dalam mengenai
requirement-nya dari teman-teman dokter, teman-teman di lapangan. Jadi yang dimaui seperti apa. Tapi secara guidance sebenarnya kita sudah ada metadata RME itu, Pak. Iya, Jadi kami juga betul. mengadakan pelatihan di sana sesuai metadatanya, terus kemudian kita sinkronisasi dengan Starkes yang di apa namanya akreditasi, kemudian seperti apa diakreditasi nanti, terus kemudian yang di lapangannya seperti apa. Nah, ini 3 hal yang harus disinkronisasi Apa sehingga aja tadi Pak, 3 data hal itu? itu tidak KMK ya metadata ya, iya, KMK metadata, terus Starkesnya Starkes. akreditasi, terus kita sendiri, Pak. Terus Oh, kebetulan dari kita sendiri di internal kita. Paskesnya sendiri Dari ya. ya masing-masing sendiri karena masing-masing dokter ini punya style yang khusus ya. Iya. Jadi gitu. Ya, masing-masing perawat juga punya style yang khusus. Saya pengennya ada ininya, ada itunya. Nah, ini harus requirement-nya jangan sampai overkill atau terlalu tinggi ekspektasinya tapi tidak dipakai kan itu Ya. nanti resource-nya menjadi besar gitu, Pak. Jadi itulah yang perlu Ini diperbaiki. penting Gitu, ini Pak. untuk ini. Nah, kalau mau belajar Linux server di mana Pak? Ini Pak Ikhwan nanya gini. Petirs buka nggak? Ah, itu banyak sekali. Banyak Online sekali banyak ya Pak Pak ya? iya, di kelas-kelasnya Digitalen, kelasnya Kominfo. Bapak ikut aja kelasnya Kominfo yang gratis tuh banyak Oh sekali. iya, iya. Ya, Apa namanya? Thailand. Apa sih? Digital Talent ya? iya, Digitalen, Pak. Oh ya, Digital Digital Talent. talentnya, Iya, iya, iya. Digitalennya Kominfo. Itu tinggal daftar aja nanti ngikutin itu. Saya juga alumni sana kok, Pak. Sama. Iya. Kalau saya sering ngoprek sendiri Pak, soalnya dari dulu ngoprekin bikin server aneh-aneh. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Lagi-lagi. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih. SIM RS dari Dr. Yoki lagi. Aplikasi SIM RS gratis, Kanza, SIMGOS, SIMGOS kan dari Kemenkes. Ada pengalaman pakai. So saya harus ada IT yang emang bisa custom untuk ini ya. Bener nggak sih Pak itu? Kalau Ya, ya Kanza dari atau SIMGOS. teman-teman di Kansa memang tinggal pakai. Kalau mau tambah feature, Pak, terus terang ya pasti kita harus bisa mengembangkan sendiri. SIMGOS pun Hmm. sama lah, tinggal pakai. Ya, kan Tapi kan open kalau source ya mau prinsipnya ya. custom, ya kalau mau custom kan biasanya tadi Pak, requirement-nya kan tidak dari atas saja, dari bawah juga ada requirement. Pak Edi, halo? Sinyalnya Ini kan hilang. mesti custom lagi segala macam. Nah itu monggo jangan sampai yang sudah ada ini kadang ini sudah jalan nih Pak bagus. Wah ganti aja ini lah. Itu penggantian itu harus perlu pengkajian yang lebih mendalam. Jadi bisa jadi yang sudah jalan sekarang yang dibuat di rumah sakitnya masing-masing sudah tinggal mengembangkan. Bisa juga memang harus ganti. Jadi ini perlu dikaji lebih mendalam gitu Pak. Oke. Ini 2 menit sebelum jam 10, mungkin 2 pertanyaan terakhir ini. Waduh, saya nggak ada namanya nih. Mohon kalau ini ada namanya, jadi kita nanti bisa bantu ya, karena oke, terakhir ya Pak, dengan Pak Samuel ya. Pak Edi, masih ini join? Tadi agak hilang suaranya. Halo? Apa saya yang hilang? Oh, toh. Pak Edi hilang sinyal loh. Ya udah. Saya coba bantu aja sambil nunggu Pak Edi rejoin. Nanti dari host. Ini Pak Edi. Waduh, putus Pak tadi Pak. Ya, ya, ya. Pak Usep, mohon maaf ya. Ini nanti kita masukin di sesi kedua aja pertanyaannya. Udah resen Pak Usep Supriyadi. Nanti sebentar ya, masuk sesi 2 ya Pak ya, pertanyaannya ya. Saya langsung ngomong aja izin nih. Ya, Pak Samuel juga izin ya, nanti masuk sesi 2. Soalnya kita udah hampir habis ini waktunya. Nah, kalau pakai Google Docs, nah ini Google Drive aja gitu. Gimana gitu? Apakah jika mengaplikasi RME yang baru, apakah rekomendasi yang sebelumnya dipindah semua ke RME yang baru? Silakan Pak Edi, gimana nih Pak? jadi untuk form-formnya sendiri, kalau pakai G-Drive aja kok untuk integrasinya sulit, Pak. Ya, Jadi kita kan dituntut yang terakhir tadi poin tujuan kita kan integrasi ke BPJS, integrasi ke Kemenkes, integrasi ke Dinas Kesehatan, ke Sisrute segala macam. Itu kalau kita pakai Google Doc aja saya kira kita kesulitan di sana. Ya memang boleh, tidak ada masalah, Pak. Bisa disimpan di sana. Cuman kedepannya kan kita butuh hal lain yang
membutuhkan effort itu nanti ketik ulang atau scan ulang malah jauh membutuhkan effort yang lebih tinggi gitu Pak. Ya, ya. Ya, saya rasa juga kalau ditanya perlu dipindah ya kalau mau terkoneksi ke satu sehat ya harus ya. Tapi saya gini, saya ingat saya kemarin diskusinya pasti aja menyampaikan bahwa yang paling penting adalah rekam medis elektronik dari sekarang dan selanjutnya. Yang kemarin kalau mau dimasukkan silakan gitu. Jadi kalau yang udah ada data lamanya ya monggo tetap ada di drive misalnya. Tapi yang penting dari yang sekarang dan selanjutnya gitu loh. Ya, kalau Iya. kemarin pagi dari Kemenkes di YouTube juga ada. Katanya Januari 2024 kalau belum masuk ke satu sehat ya bye-bye dibayar BPJS. Nah, saya nggak ngerti lah itu nanti pasti rame banget itu. Kita satu-satu dulu bahas itu. Nanti saya nanya ke Pak Oscar itu penjelasan detailnya gimana tuh Pak ya karena Januari 2024 nggak bisa bayar BPJS. Aduh, nambah kepusingan bersama lah ini pasti kita. Iya. Oke, terakhir banget. Nanti Pak Samuel Iya. izin ya masuk sesi 2 karena tadi sudah di close pertanyaannya. Apakah pernah ada komparasi biaya penggunaan on-premise dengan full cloud? Kalau nggak salah biaya mengikuti kalau on cloud. Kalau sistemnya yang cloud sih udah bayar langganan termasuk ya Pak ya. Setahu saya sih begitu. Ya. Jadi kita nggak ngurusin lagi gitu. Kecuali cloudnya kita bikin develop sendiri. Kalau sistemnya kayak Klinik Pintar, Trustmedit, Zikir, apalagi segala macam yang member-member ahli lainnya tuh bisa ya udah bayar subscription udah termasuk cloudnya. Gitu. Tapi ada perbandingan nggak dengan on-premise Pak? Kalau pasti kalau dibandingkan hanya sebuah service, sebuah aplikasi aja, itu belum pernah orang membandingkan secara itu, Pak. Biasanya on premise itu akhirnya ditambahi aplikasi itu, aplikasi ini. Nah, inilah yang membuat on premise jadi kelihatan lebih murah karena semuanya masukin sana, Pak. Sedangkan yang di cloud kan kita cuma sewa untuk ini aja. Nah, kalau perbandingan secara apple to apple, saya kira kita mesti lihat scalability-nya tadi, Pak. Jaringannya bagaimana. Terus kita mau diakses dari mana saja itu kan perlu dipertimbangkan saya kira gitu Pak. Terima kasih. Oke, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu rekan sejawat sekalian. Pak Usep saya izin ya nanti di sesi kedua boleh langsung tanya. Kita kasih kesempatan dulu untuk rekan-rekan dari Bisnet. Sudah ready Pak Yomul? Pak Yomul Rizky sudah on? Ya, sudah bisa on cam? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya. Pak Edi, stay dulu ya Pak. Nanti kalau masih ada pertanyaan yang Ya, nggak teknis apa-apa. mungkin Santai, Pak. bisa sambil ini. Silakan Pak Yomul untuk presentasi bisa ada waktunya sekitar 20-25 menit untuk ini nanti kita habis itu diskusi gitu ya. Silakan Pak Yomul. Nanti berarti sampai jam 10.30 ya. Sampai 10.30. Tapi kalau memang udah selesai mau diskusi, kita lanjut gitu. Oke, terima kasih ya Pak Bimo dan Pak Edi. Teman-teman sekalian juga terima kasih sudah hadir hari ini. Ini luar biasa sekali ya pagi-pagi ramai, terus antusiasnya cukup luar biasa ya. Banyak pertanyaan dari teknis pertanyaannya sampai cloud. Nah sebelumnya mungkin saya perkenalan diri dulu, nama saya Yomul Rizky dari Bidang Eksekutif Perwakilan Bisnet dan teman-teman pelaku usaha kesehatan ya, dokter-dokter mungkin di sini. Sebelum kita bahas lebih lanjut terkait pertanyaan-pertanyaan teknis, mungkin ada langkah baiknya untuk mengenal dulu Bisnet itu siapa sih gitu. Karena kalau nggak kenal kita nggak sayang kan. Nah pada sayang siapa tahu kan mau langganan. Oke, sedikit bercerita aja. Jadi Bisnet ini adalah perusahaan infrastruktur terintegrasi di Indonesia. Nah, integrasi infrastrukturnya itu kita menghadirkan layanan data center, cloud computing, dan IPTV. Dan tentunya Bisnet sudah tersedia di 180 kota sepanjang Pulau Jawa, Bali, Sumatera Utara, Batam, Kalimantan, Sulawesi, dan Timur.
Dan kami berkomitmen juga nih untuk terus meningkatkan layanan kami, baik itu di telekomunikasi dan multimedia yang terbaik untuk masyarakat. Komitmen kami itu apa sih sebenarnya? Jadi visi misi kami itu, kami itu menginginkan, ya, bisa itu menginginkan setiap individu dan pelaku bisnis semuanya itu terhubung dengan lancar. Jadi segala kebutuhan baik dari bisnis yang tersedia itu diharapkan sih sangat terhubung satu sama lain ya, baik itu individu dan kolektif. Sorry, ini katanya terputus-putus ya. Ini kebetulan lagi di Suaranya Starbucks sih, sekarang. suaranya ini sih oke, tapi ya moga-moga nggak hilang aja nanti. Iya, ini sorry nih Pak Bimo nih, saya lagi di Starbucks nyari tempat yang nyaman sebenarnya. Oke, Di Sabtu sini. pagi wajar lah. Berarti bukan di kantor ya, kalau bisnet pasti. Oke, baik. Starbucks. Atau Starbucksnya suruh ganti ke bisnet. Iya nih. Kalau lagi di kantor lancar insya Allah. Lagi di Starbucks ini. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi itu visi misi kami ya, menjadi perusahaan solusi jaringan yang terus berkomitmen ya untuk inovasi kelas dunia. Nah, siapa sih yang sebenarnya menaungi bisnet? Yang menaungi bisnet itu adalah Mid Plaza Holding. Jadi ini gambaran sedikit ke teman-teman. Jadi bisnet itu under Mid Plaza Holding yang sudah bekerja baik itu dari segala macam bisnis ya, baik itu komersial maupun other bisnis. Other bisnisnya itu untuk yang teknologi. Jadi memang Mid Plaza Holding ini sudah menaungi cukup banyak bisnis. Untuk bisnis service ya, jasa. Jadi sebenarnya bisnis itu jasa ya. Lanjut lagi sedikit cerita untuk milestone bisnis ya. Jadi bisnis ini dari tahun 2000 itu merupakan starting line-nya kami ya untuk memulai bisnis dari menyediakan internet bisnis untuk korporasi di Jakarta. Jadi perlahan-lahan nih dari internet bisnis korporasi perlahan-lahan mulai dipercaya dari berbagai macam bisnis corporate. Sehingga di tahun 2005 bisnis itu sudah ada jaringan fiber optiknya di Sudirman CBD di Tier 1 Jakarta ya. Lalu tahun 2012 itu Bisnet resmi meluncurkan untuk pertama kalinya untuk Bisnet Home dan Cable TV, ada pun Bisnet Techno Village. Jadi sini sudah mulai merambat dari bisnis merambat ke perumahan. Jadi memang awal mulanya bisnis itu melalui bisnis. Tahun 2018 inovasi lagi untuk mengupgrade jaringan fiber optiknya menjadi the new Bisnet Fiber. Nah, yang membedakan apa? Sebenarnya slide-nya emang nggak ganti ya? Bisnet Fiber itu, sorry Pak Bimo, bagaimana? Slide-nya emang nggak ganti nih? Slide-nya terganti Pak Bimo. Apa nggak terganti ya? Bentar, saya coba ganti ke Tether aja ya mungkin ya. Share screen ini dari tadi share screen-nya masih cuma company overview aja udah gitu. Oke, baik. Coba sebentar saya ganti jaringan ke data dulu ya. Oke, mungkin sambil menunggu kita ini dulu apa namanya kita saya coba stop dulu, stop share. Oke. Ya. Baik. Udah bisa? Sudah agak lebih lancar Nah, iya. Oke. Nah ini. Oke, silakan lanjutkan. Sudah, oke, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi terakhir sampai di tahun 2018 ya, the new Bisnet Fiber. Jadi Bisnet ini inovasi lagi nih untuk mengupgrade jaringan fiber optiknya ya menjadi jaringan di new Bisnet Fiber. Ini yang membedakan itu di new Bisnet Fiber nanti akan saya jelaskan di belakang ya.
Jadi tahun 2020 kita meluncurkan Bisnet IPTV untuk acara layanan TV itu dengan kualitas 4K dan dapat diakses dengan jaringan di Bisnet Fiber. Itu terus berkembang sampai saat ini pun kami terus inovasi dan saat ini kita melakukan perluasan jaringan ya di jaringan bawah laut, marine pop bawah laut itu menyambungkan untuk Pulau Jawa, Sumatera, Bangka. Jadi terus berkembang, semoga aja nanti Bisnet ada di seluruh Indonesia, di setiap titik Indonesia ya. Ini kurang lebih gambarannya, jadi kami itu Bisnet sudah memiliki 85.000 kilometer panjang logistik dan sudah 22 tahun pengalaman dalam industri internet service dan sudah ada 2 juta pompas untuk jaringan Bisnet Home. Untuk referensi pelanggan tadi sempat saya mention di awal, Bisnet itu melalui korporasi dulu, melalui bisnis korporasi. Nah, ini adalah pelanggan-pelanggan yang sudah setia sampai saat ini, terus menjadi pelanggan di Bisnet itu sendiri. Itu ada dari government, insurance, hospitality, oil, gas, mining, finance, e-commerce, dan others yang lain-lain. Nah, sebenarnya tadi saya sempat mention soal service ya. Produk memang benar ada produk. Namun sebenarnya yang lebih digarisbawahi yang menjadi pusat dari bisnis itu sendiri adalah servisnya. Itu yang selalu kami sampaikan ke customer kalau service itu menjadi tonggak utama dari bisnis ISP itu sendiri. Bisnis Customer Service Experience sendiri itu sudah memiliki award ya untuk Service Excellence dan Predikat Excellence dan menjadi anggota Contact Center World Global Association. Nah, yang menarik ini di fitur Bisnet Customer Experience itu ada fitur live chat-nya. Jadi nggak cuma lewat telepon atau sosial media di Instagram atau Twitter, ada live chat di website. In case kalau ada trouble atau apapun, itu bisa langsung live chat ke Customer Experience. Dan ada KPI-nya mereka untuk menjawab itu dengan cepat gitu. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya kalau ada trouble masalah tadi ya. Kalau kita nggak bahas soal cloud, soal data center atau apapun itu bisa langsung ditangani oleh customer experience. Dan untuk jaringan di New Bisnet Fiber sendiri tadi itu apa sih yang membedakan? Sebenarnya yang membedakan itu adalah infrastrukturnya. Jadi infrastruktur yang di Bisnet gunakan itu bisa dikatakan berbeda dari yang sudah ada. Jadi infrastruktur ini menyediakan kapasitas bandwidth-nya lebih besar, performanya juga yang lebih terbaik lah. Ini kurang lebih gambaran untuk penyebaran Bisnet yang ada di Indonesia. Ini kan sebenarnya masih ada yang bolong-bolong, maksudnya belum ada titiknya. Kita harapkan semuanya nanti bakal jadi titik semua ini ya. Dan ini untuk gambaran di Pulau Jawa Bali. Dan ini untuk yang Sumatera. Jadi dihubungkan dengan garis biru ini tuh menghubungkan antara pulau tadi ya. Fiber optic di bawah. Kurang lebih ini adalah internet service-nya. Ada Bisnet Dedicated Internet, ada Bisnet Metronet, ada Bisnet Hospitality, dan Bisnet Home. Nah, untuk Bisnet Dedicated Internet sini yang membedakan tuh apa sih? Bisnet Dedicated Internet, Bisnet Metronet, Bisnet Home. Apa sih 3 ini yang dibedakan? Kita mulai dari Bisnet Dedicated. Jadi Bisnet Dedicated ini sebenarnya diperuntukkan untuk enterprise atau korporasi ya. Ini layanan yang sangat premium karena memang dikhususkan untuk bisnis. Ini akan koneksi itu selama 24 jam di global internet ya, dengan alokasi bandwidth dedicated 1:1. Jadi 1:1 itu apa sih? 1:1 itu penyebarannya secara stabil. Jadi baik itu upload dan download dan untuk seluruh perangkat yang akan terhubung itu semuanya akan sama. Di 1 giga, downloadnya 1 giga, uploadnya pun 1 giga. Dan perangkat kedua, perangkat ketiga semuanya akan merasakan servis yang sama. Ini dikhususkan memang untuk bisnis. Kenapa? Karena untuk tadi menjawab kebutuhan bisnis yang dimana mungkin ada pertanyaan tadi ya, internetnya kurang memadai atau internetnya kurang cepat. Ini sebenarnya untuk menjawab kebutuhan yang menjadi pertanyaan internet. Dan di Bisnet Dedicated sendiri memang ada satu produk kami itu yang dikhususkan buat HealthNet ya, dari Dedicated. Itu menyediakan tidak hanya internet khusus untuk pengguna
rumah sakitnya, tapi juga untuk layanan WiFi gratis kepada pelanggan sebanyak 3 akses poin. Jadi kalau rumah sakitnya ada 3 lantai, bisa disediakan untuk 3 lantai, masing-masing 1 akses. Jadi ini sebenarnya untuk memaksimalkan layanan dari rumah sakit sehingga pelanggan rumah sakit atau customer yang datang ke rumah sakit itu dengan nyaman bisa menikmati internet juga sambil sambil berobat gitu. Dan untuk Biznet Metronet yang membedakan dengan dedicated apa? Biznet Metronet ini dikhususkan sebenarnya untuk bisnis UMKM yang menengah. Jadi kalau untuk klinik-klinik, untuk bisnis klinik rumahan, ini mungkin cocok ya Metronet ini untuk teman-teman pelaku usaha kesehatan yang UMKM tadi. Jadi ini sama internet juga khusus untuk bisnis UMKM, layanannya itu dari 50 sampai 750 MB per second. Lalu yang terakhir adalah Biznet Home. Biznet Home ini untuk layanan rumahan, yang dimana untuk koneksinya sendiri itu upload downloadnya hingga up to 250 MB per second. Dan di sini juga ada bundling paketnya dengan Biznet Home IPTV untuk menggunakan setup box IPTV yang memberikan kualitas resolusi 4K, terus bisa di jaringannya dengan jaringan video Biznet Fiber. Nah, IPTV ini apa aja sih IPTV ini ya? IPTV ini sebenarnya sama ya seperti setup box pada umumnya. Layanannya kurang lebih ada sekitar 30 channel lebih. Dan untuk fiturnya ini bisa mencapai 4K Ultra HD, live entertainment capture, video on demand recording connect, hingga pembayaran dengan GoPay QR code melalui IPTV itu sendiri. Jadi mempermudah ya untuk pembayaran. Nah, ini yang mungkin menjadi topik hot ya, hot topik yang dari tadi saya dengarkan. Itu ada bisnis Geoplot dan data center bisa menjawab kebutuhan dari teman-teman. Sebenarnya bisnis Geoplot ini adalah cloud computing itu sendiri, dan bisnis data center itu adalah untuk data center, penyimpanan data, dan disaster recovery plan-nya tadi ya. Jadi bisnis itu balik lagi ke poin yang dimana integrasi, infrastruktur terintegrasi. Jadi semuanya baik itu dari internetnya, sampai ke cloud-nya, sampai ke data center. Jadi ini semua terhubung satu sama lain. Dan tidak lupa juga bisnis juga hadir ya. Terima kasih juga kepada masyarakat dan teman-teman semuanya, kepada lingkungan untuk terus mengembangkan bisnis dan tetap berkontribusi untuk masyarakat. Dengan CSR kami itu fokuskan kepada 4 bidang: kesehatan, pendidikan, salah satunya ini. Makanya kami juga sangat antusias sekali untuk bisa hadir dalam acara ini karena ini berhubungan dengan kesehatan. Kesehatan yang kita pernah lakukan itu dulu di tahun 2021 ya. Kami itu sempat mengadakan vaksin ya di Senayan City, itu vaksin untuk booster kedua, dan juga kami selama masa pandemi itu membagikan masker Prima Medix secara gratis kepada masyarakat. Jadi kami terus tidak hanya mengembangkan bisnis infrastruktur, tapi juga untuk kepedulian lingkungan dan kesehatan. Nah, ini kurang lebih khusus buat hari ini. Jadi kami menyediakan promo Metronet dan Biznet Home. Untuk Metronet sendiri khusus hari ini bisa menggunakan promo di GL pakai Biznet. Itu bisa untuk langganan 9 bulan gratis 3 bulan. Kelebihannya apa? Jadi ada diskon deinstalasi itu satu. Terus ada gratis 3 bulan layanan, dan itu kurang lebih hemat mencapai 28%. Ya, ini berlaku untuk di area cakupan area bisnis. Dan untuk Biznet Home itu juga sama, menggunakan promo yang sama khusus hari ini, dan itu beli 8 gratis 4 bulan, gratis biaya instalasi dan diskon biaya modem kalau untuk yang membeli modem, dan hematnya kurang lebih mencapai 4%. Nah, untuk informasi lebih lanjut terkait bisnis tadi, untuk Biznet Home dan Metronet dan Dedicated itu bisa langsung cek di biznetnetworks.com, biznethome.net, dan Biznet. Mungkin sebelum sedikit lagi ya, ini sedikit perkenalan untuk Virtu. Jadi bisnis juga ada masuk ke ranah bisnis kesehatan digital ya, yang disebut sebagai Virtu Health. Nah, Virtu ini adalah perusahaan health tech startup yang memberikan solusi kesehatan terintegrasi. Nah, ini terdiri dari produk layanan kesehatan menjawab kebutuhan sehari-hari industri. Ada 2 ya. Jadi ada Virtu DigiLab dan Virtu Protect.
Nah, Virtu Digilab itu apa? Jadi Virtu Digilab itu menghadirkan layanan laboratorium dan klinik dengan teknologi tercanggih. Nah, Virtu Digilab ini ada servisnya berupa hematologi, kimia klinik, imunologi, urinalisis, dan analisa cairan tubuh, histopatologi, sampai ke kultur bakteri dan uji sensitivitas. Lalu ada Virtu Protect yang dimana ini memproduksi produk kesehatan berkualitas tinggi untuk pengguna sehari-hari. Salah satunya tadi masker Prima Medix kami itu yang langsung memang kami produksi dari Virtu Protect sendiri. Jadi masker itu emang milik dari bagian dari bisnis itu sendiri. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, boleh di Q&A. Oke, terima kasih. Kita ini dulu ya. Mungkin kita tanya jawab sedikit nih. Nanti kalau ada pertanyaan yang masih nyambung ke Pak Edi, Pak Edi masih join? Oke. Masih, Pak. Oke. Link absen nanti di share ya, link absen di share. Mungkin kita sambil ini pertanyaan nih, Pak Usep tadi mau tanya langsung ya, Pak Usep. Silakan Pak Usep, tadi mau nanya, silakan. Masih join Pak Usep dari RSUD Pagelaran, Kabupaten Cianjur. Wah, Cianjur mah ada banget ya kalau bisnis ya. Wah. Pak Usep, silakan Pak Usep Supriyadi. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Usep, Nutrioki di Maluku, Kota Ambon, kapan? Hanya ada pemain tunggal punya BUMN. Ya udahlah ya, kita sama-sama tahu. Kapan rencana ekspansi ke Maluku? Ditanya tuh Pak, kapan rencana ekspansi ke Maluku? Pak Yomo, kapan mau ke Maluku? Belum tahu. Nanti cepatnya ya. Tapi mungkin ini ya Pak Bimo, tadi saya sempat mendengar Pak Edi sempat mention terkait bisnis, gimana itu untuk sertifikatnya gitu ya. Jadi saya Oh, itu sertifikat yang ini ya, terkait, yang dari Gio ya? yes, sebenarnya sertifikatnya itu udah lengkap Pak. Jadi insya Allah sudah menjawab semuanya ya. Sertifikatnya itu baik ISO 27001 itu standarnya untuk keamanan security juga sudah ada. 9001 untuk manajemennya sendiri juga sudah ada. Jadi insya Allah lah Pak aman ya. Coba mungkin bisa dicek di website bisnetgeo.com. Itu di situ memang lengkap ya teman-teman. Ya. Jadi bisa dilihat. Ya, saya memang promosi lah ya. Muka saya ada soal di bisnis Gio. Ya pengguna juga. Ya, dan vaksinasi kemarin juga yang di JCC memang bisa partisipasi cukup banyak, jadi ya memang ya itu, jadi memang kalau saya sih emang promoin aja sekalian, emang muka saya udah ada di Bisnet Gio juga gitu. Usep jadi nggak nih Pak? Pak Usep, ya Pak. ya kan diminta waktu itu pakai, belum udah berapa tahun, saya udah 2 tahun lah hampir pakai ini. Oke, ya udah kalau Pak Usep belum siap, kita lanjut dulu ya. Tadi ada yang, jadi ada yang nanya langganan Bisnet Home pembayarannya dibuat 1 tahun bisa nggak Pak Ikhwan itu? Udah ada promonya tuh Pak? Udah tadi 8+4. Berarti bisa Jadi ya? Bapak Bisa bayar setahun. bisa Pak. Jadi Bapak 8 cukup bulan gratis 4 ya? Gimana tadi? yes. 8 bulan, Bapak cukup bayar 8 bulan, nanti gratis 4 bulan, Pak. Terus di situ sudah free instalasi. Jadi kan biasanya Pak ya, kalau di service provider ya, internet service provider itu pasti ada instalasinya untuk perangkat-perangkat di rumah kan. Kalau udah langganan itu boleh? nanti kami free, Pak. Kalau udah langganan boleh? Udah langganan. Udah langganan mau ikutan promo 8+4? Bisa, Pak. Bisa, berarti silakan hubungin kontak person Bisnet yang sudah biasa dihubungin ya, atau ke kontak ke salesnya. Boleh ke salesnya, itu langsung nanti ditanggapi sama salesnya. Ya. Oke, sip. Clear berarti Pak Ikhwan ya, bisa ya.
Terus wilayah Kalimantan Selatan atau Tengah, apakah sudah tercover oleh Bisnet? Bismillah Pak, coba dikirim dulu link ininya aja ya, titik Oke. koordinasinya. Nanti kami cek ke lokasi. Boleh atau cek di website Pak? Di website juga bisa dicek di website bisnethome.net. Website-nya itu yang Bisnet kemarin saya sempat nyarinya. Oh, yang cakupan area ya. Ya, di cakupan area. Itu bisa dicek Kalau sebenarnya. belum Atau ada bisa request di situ. bisa nanti coba live chat di pojok kanan situ ada live Kalau chat. belum ada Yang bisa tadi ya, live fitur chat live ya. chat itu bisa langsung di chat di situ, langsung taruh lokasinya, nanti dari tim bisa langsung cek apakah area itu tersebut tercover atau tidak gitu. Oke, Semoga tercover Pak ya. siap. Oke. Ya, ini tadi bisnethome.net juga udah di-share. Oke. Berarti kita lanjut pengen jawab ini ya, Pak sama Pak Edi juga nih sekalian nih. Kalau masih ada yang punya pertanyaan, boleh campur-campur. Sekarang mau nanya tentang koneksi, tentang cloud, tentang ininya apa namanya, eh teknisnya. Ya kita masih ada waktu sampai paling lama sampai jam 11. Kalau memang misalnya udah nggak ada pertanyaan ya nggak apa-apa, nanti kita tutup. Tapi kita paling lama sampai jam 11. Link untuk absensi udah di-share dari admin s.id/absen rame_rme_130523 ya, silahkan. Nanti di situ juga ada sedikit mini survei dari teman-teman Bisnet, mohon dibantu diisi. Kalau mau di chat juga boleh, mana daerahnya yang masih kesulitan jaringan gitu. Tadi udah ada Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah ya. Oke, kita lanjut nih Pak Edi. Dari Pak Samuel, bagaimana konsep cloud dengan backup menggunakan NAS? Nah ini, tadi katanya kalau ada dari teman Bisnet Geode yang mau join, nanti boleh juga nambahin. Perlu waktu berapa lama biasanya kalau RS baru mulai menggunakan SIM RS, dimana kita menggunakan elektronik dan manual untuk menjadi full elektronik. Berarti proses perubahannya nih Pak Edi. Masih di mute Pak kayaknya. Saya kira untuk migrasi itu yang diperlukan kerjasama dengan si provider dulu, bagaimana mereka menyediakan server maupun database-nya, terus kemudian kalau VPS ya biasanya lebih mudah lah, kita sewa server di sana, tinggal mindahin aja semuanya ke atas, terus nanti untuk apa namanya backup-nya bisa scheduler, banyak yang tool-tool untuk menggunakan backup itu banyak sekali. Kalau pakai SQL atau MySQL atau MongoDB semuanya sudah ada toolnya untuk melakukan backup kemana, di schedule setiap waktu kapan gitu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya. Berapa lama Pak kalau implementasi itu? Tadi ditanya sempat. Ya tergantung dari tim IT-nya sendiri. Kalau sewa uji coba aja lah, gini lah, uji coba ke server yang ada di sana, dibuatkan VM atau apalah di situ buat server sendiri, uji coba yang server yang ada yang existing langsung dipindah ke situ terus di backup kemana. Nah ini diuji coba dulu. Kalau sudah clear, tinggal naikkan, saya kira cepat Pak, nggak lama. Kalau yang model on premise yang bare metal itu ya memang agak butuh waktu lah beberapa jam. Tapi kalau yang kontainer kan lah lebih mudah sekali Pak. Tinggal di image-nya aja dinaikkan, tinggal di restore di atas gitu. Ya, Ya, terima kasih Pak. iya. Ya. Ini saya juga tambahan kalau pakai Bisnet Gio itu full support sih, tapi saya nggak tahu sih paket yang di mana. Kalau saya kemarin paket barter mukanya nampang sih mungkin dikasih full support. Tapi ya nanti silakan ending. Saya udah share itu ya tadi ada titipan dari teman-teman di Bisnet. Enggak ini karena kebetulan saya cukup happy sih pakai Bisnet. Jadi kalau di positif lah sharingnya segala macam. Makanya kalau karena udah pakai ya udah saya sih seneng aja pakainya gitu kemarin. Oke. Mungkin bisa di-sharing paket murahnya Pak, VPS-nya dari Bisnet. Nah, ya tadi 170.000 itu kalau nggak salah 170.000 per bulan itu ya cloud-nya itu yang Ya, starting. mulai dari Nah, Silakan Bu Gita.
Ya, Gitu kan? paling aku cuma bisa, soalnya kebetulan nih tim sales Gio-nya berhalangan hadir hari ini, jadi saya wakilkan aja. Oke, oke. Kalau misalnya di kita itu kan sementara itu, bentar aku coba share lagi yang tadi untuk paket bisnis Gio. Ya, silakan Bu. Tadi ada itu kok. Oke, Ya, untuk ini. paket Gio itu kan kita sekarang mulai dari 170.000 per bulan. Cuma nanti untuk lengkapnya bisa dicek di websitenya dulu atau langsung kontak ke Pak Suryadi. Tadi saya udah kontak, kebetulan Ya, Pak Suryadinya masih in the middle of meeting, jadi nggak bisa join di sini. Tapi beliau nanti akan bantu assist jika ada pertanyaan dari rekan-rekan lebih lanjut seperti itu. oke. Ini linknya Bisnet Gio di share juga. Gampang banget kok setupnya. Waktu saya waktu itu karena sama Health Tech Indonesia juga kita sempat ada free ini sih. Lupa saya free berapa bulan gitu, 3 bulan apa pernah jadi. Ini Pak Usep nih tadi yang open mic. Tadi nanya, tempat kami koneksi internet kurang stabil dan pernah down juga. Untuk backup internet yang masih koneksinya kurang stabil pakai apa? Mungkin lokasinya perlu ya, lokasinya di mana nih Pak Usep? Ya kan siapa tahu masuk jaringan bisnet bisa. Tapi kalau untuk strategi backup tadi sebenarnya udah dijelaskan Pak Edi sih ya modelnya itu. Oke. Baik, mungkin saya coba ini ya, ada beberapa pertanyaan kemarin dari teman-teman yang di grup WA kelas rame RME itu menarik sebenarnya ini. Ini kalau nggak salah Pak Yoki juga sebenarnya ya. Apakah kalau dari Maluku spesifik hardware tadi sebenarnya udah nanya ya, Core i5 segala macam itu cukup atau enggak. Terus kemudian nah, integrasi dengan Satu Sehat untuk ini ya, untuk mungkin bukan rumah sakit ya, untuk klinik dan untuk eh, praktek mandiri dokter gitu. Pak Edi pernah ada pengalaman atau gimana? Kalau integrasinya mungkin masih belum ke klinik, masih ke taraf rumah sakit yang sudah integrasi. Tapi untuk teman-teman di klinik bisa memulai dengan RME aja, RME yang sesuai metadata itu atau yang RME yang model yang sudah dipakai sekarang gitu. Oke. Mungkin itu Pak. Saya ingat kemarin ada sosialisasi registrasi ini ya, Fasiankes ke Ya. apa Satu Sehat nih. Saya share aja nih. Nanti saya juga di grup saya share juga. Ada di YouTube-nya Kemenkes itu kemarin. Nggak apa-apa, nanti kita share aja. Ini acara Jumat kemarin. Selain itu juga saya udah saya share di WA grup kemarin itu. Nanti nggak apa-apa saya share ulang. Udah makin banyak yang join. Oke. Bapak Ibu rekan sejawat, apakah masih ada pertanyaan lagi untuk jaringan, untuk teknis infrastruktur atau yang lainnya? Kalau masih ada silahkan. Ada yang mau open cam, open mic, boleh. Kita masih ada waktu, tapi saya juga nggak akan menahan lama-lama karena hari Sabtu ya mungkin Pak Edi juga mau ada waktu dengan keluarga. Teman-teman dari bisnis tadi udah lagi nongkrong weekend gitu. Nah, biasanya sih kalau itu pada kerja juga sih ujung-ujungnya. Itu ada beberapa nih, silakan kalau ada yang masih mau join. Dokter-dokter, silakan. Masih ada pertanyaan mungkin dari ya ini ada yang dekat, ini sebelah rumah saya nih. Dokter Wiwi, Puskesmas Pagedangan gitu. Wah, jadi kelihatan ya. Silakan kalau ada yang mau pertanyaan nih, tetangga-tetangga dari sekitar ini boleh. Ada dari RSUD Kudus. Wah, ini anggotanya Pak Edi nih kayaknya. RSUD Arjawinangun, Pak Hendra. Hendra Wardana juga ada ini dari, wah nggak ada ini. Namanya sama-sama Hendra. Ada RSSY. Lumayan juga nih banyak dari yang IT rumah sakit nih. Ada Carlos Sumarekon, RM. Oh, Bu Ivoni. Nah, anak saya di sono semua tuh. Mana nih? RSK Jiwa. Banyak nih. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, baik, kita mungkin Pak Edi ada
ini closing statement atau apa yang mau disampaikan? Mungkin tips untuk rekan-rekan klinik pratama dan praktek mandiri dokter untuk bisa menerapkan RME ini dan apa yang harus disiapkan gitu Pak. Silakan Pak Edi. Terima kasih. Mungkin untuk teman-teman semua tidak perlu takut akan investasi yang mahal dan segala macam. Kita mulai aja apa yang sudah dikerjakan sekarang dijadikan sebuah digital ataupun apa yang sudah biasa dilakukan, cuman dipindahkan aja, dicatat di bawah menjadi dicatat di digital gitu aja Pak. Jadi tidak perlu takut untuk memulainya. Terus untuk integrasi memang masih menunggu, kita masih menunggu semua. Kita tunggu tanggal mainnya dan tetap diusahakan untuk menjadi lebih baik dan lebih cepat, lebih efisien gitu aja. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Dari Bisnet ada closing statement mungkin atau apa yang mau disampaikan untuk. Tapi tadi saya sempat lihat ada yang kelewat dikit tuh, HealthNet ya, itu menarik juga tuh. Apa tuh saya nggak tahu. Tapi silakan untuk terutama yang banyak paling bingung itu yang klinik-klinik pratama tuh ya. Itu Ya, banyak yang nanya dari kemarin. mungkin ini Pak Bimo. Sebelumnya saya mau ucapin mohon maaf dulu nih, tadi sempat ngadet-ngadet di awal ya. Soalnya pakai WiFi ID ya. Iya. Kalau misalnya udah tercover bisnis sih, Starbucks saya enak ya mungkin ya. Oke, mungkin ini ya. Untuk teman-teman pasti banyak yang bingung ini masalah server atau semacamnya. Intinya kalau udah berlangganan kayak seperti Pak Bimo tadi mention, kalau udah berlangganan dengan GeoCloud atau data center dan berlangganan internet bisnet, udahlah gitu. Pasti insya Allah tuh dipermudah karena itu akan diserahkan kan terkait server, terkait datanya, terkait backup data, semua itu akan diserahkan ke di bisnet gitu. Dan kami itu kan sudah memiliki SLA itu 99,99999%. Jadi service level agreement-nya kurang lebih itu yang kita janjikan. Jadi data center kami pun itu banyak ya, bukan cuma di satu titik, tapi ada lebih dari 3 titik, bahkan sampai 4 lebih. Jadi kalau ada masalah di backup datanya dari satu, misalnya yang di daerah Jakarta, bisa nge-backup ke Bali, bisa nge-backup ke Jogja nantinya, bisa backup kemana-mana. Jadi sebenarnya itu insya Allah akan aman karena baik lagi ke masalah sertifikat tadi, sudah PCI DSS dan semacamnya. Insya Allah sih maksudnya kami bisnis itu memberikan yang terbaik lah. Jadi baik dari jaringan internet sampai ke server dan data center. Jadi kalau misalnya bingung terkait tadi mau pilih apa, masalah teknisnya itu semua sebenarnya sudah ada di GeoCloud dan data center. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi bisa langsung dicoba aja, dihubungin, nanti tanya-tanya langsung, itu insya Allah akan dibantu jawab. Ini artinya kalau yang di-share di sini nih, HealthNet ini kalau rumah sakit atau institusi klinik juga mungkin boleh ya, tidak perlu investasi, dapat access point, hotspot sampai 3 perangkat. Oh, berarti ini bisa pasang di situ ya sistemnya ya? Yes, kalau ini kan dedicated ya. Untuk dedicated itu baik lagi layanan 1:1. Jadi ini layanan yang memang premium. Untuk masalah terkait jaringan, insya Allah ini akan menjawab permasalahan tadi yang internetnya nggak stabil dan 6 juta ya? semacamnya. 6 juta per bulan? Setahun apa 6 bulan? Per bulan tadi dedicated itu. Apa yang 1 juta? Lupa. Ya, boleh Mbak, digeser ke halaman yang paket biar tapi nggak dilihat. perlu investasi access point ya. Jadi nggak perlu. Sebenarnya gini, tambahan aja. Jadi untuk EducationNet ini kita ada special price di 100 Mbps itu di 4 juta. Mulai dari 4 juta. Nah, cuman apa bedanya? Jadi gini, kalau misalnya dedicated itu kan kita akan masukkan let's say di kantor rumah sakitnya. Tapi kita kasih complimentary itu maksimum 3 access point itu diberikan untuk di tempat umumnya. Jadi free business hotspot kita itu akan kita kasih di misalnya di kantin atau mungkin di tempat pelayanan registrasi, pokoknya yang umum yang bukan untuk digunakan oleh rumah sakit. Jadi itu sebagai complimentary dari kita.
Cuman yang untuk Ya, rumah ya, sakitnya ya, ya. sendiri itu nanti adalah layanan dedicated 1:1 health net-nya itu sendiri tadi. Oke. Gitu. Dan ini ada Mm, harga khusus ya. Ada special price untuk yang dedicated internet. betul. Jadi 4 Kalau jutaan per bulan. ya untuk yang health net ini. Free untuk wifi di public area. Oke. Ya. Jadi Oke. mungkin kalau mungkin ada yang pengen tahu, oh free business hotspot tuh apaan sih? Nah yang sering jalan ke mall kayak di Pondok Indah Mall, Senayan City, Plaza Indonesia, itu kita ada layanan free business hotspot. Jadi nggak usah registrasi, nggak usah apa-apa, tinggal klik start langsung bisa browsing selama 2 jam. Ya, ya, Gitu. ya. Oke. Nanti bisa Ya, saya dicoba sering di pakai sana. sih. Iya. Kalau makanya saya tanya, biasanya kalau itu cari yang kencengan buat download, masuknya ke Bisnet soalnya. Ya, sebenarnya di Starbucks kita beberapa Starbucks yang sudah tercover di Disnet pun sudah pakai Disnet Oke, oke. gitu. Ya, baik, Ya, baik. ini Terima kebetulan kasih. yang di sini belum nih. Jadi biar cepat tercover nanti ngomong ke pihak Iya. Starbucks sini deh. Oke, terima kasih banyak Terima Bu kasih. Nika, Mas Umul, rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu. Terima kasih waktunya dari jam 9 tadi pagi. Kita memang kalau mulai tank banget jam 9 karena kami paham nanti kalau masih ada yang pelayanan. Ini juga banyak beberapa yang WA saya lagi praktek gitu. Waduh, mantap Dok gitu ya. Yang penting jangan salah dengar. Informasinya jangan ruwet. Ya, tapi moga-moga bisa membantu untuk menyiapkan infrastruktur terkait dengan rekam medis elektronik dan semoga juga dari Bisnet juga ya bisa membantu juga ya untuk koneksi, untuk cloud dan lain-lain. Nanti silakan untuk apa namanya menghubungi Bisnet dari websitenya Bisnet Networks ataupun Bisnet Home. Kalau cloud-nya Bisnet Geo, linknya juga sudah di-share. Kalau untuk yang mau bikin sendiri cloud-nya ke Pak Suryadi, nomornya sudah ada. Nanti akan dirangkum lagi. Jadi terima kasih untuk kegiatan kegiatan kelas Rame RME yang dibantu oleh tim Digi Health dari Bisnet yang mensponsori sebagai perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia dan layanannya komplit banget tadi. Untuk ini layanan internet, data center, cloud computing, IPTV dan jadi komitmennya membangun infrastruktur modern mengurangi kesenjangan digital antara Indonesia dengan negara berkembang lain. Sudah ada di 180 kota, sepanjang Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Bangka, Batam, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Flores dan Timor. Yang ditunggu Maluku sama di Kalimantan Selatan ya. Jadi mendorong terus untuk bisnis makin expand. Kita mungkin foto sebentar ya. Ini terima kasih udah open cam 1, 2, 3. Oke. Ya, dari kami terima kasih banyak kehadirannya Pak Edi, Mbak Yaumul, Mbak Bu Nisa dari teman-teman Bisnet. Moga-moga bisa bermanfaat dan link absen jangan lupa sudah di-share lagi oleh admin ya. Jadi silakan diisi. Tadi saya sudah share ke WA grupnya Rame-Rame juga kalau ada yang kelewatan. Selamat siang, selamat berakhir pekan dan sehat selalu.